Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Yunara. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas mengenai fakir berbahasa Indonesia. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata atau gerak sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia mengikirkan sebuah Sumpah Pemuda yang berisi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatuan. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan berbagai perbedaan antar daerah. Perkembangan zaman adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara, tak terkecuali adalah Indonesia. Perkembangan zaman mendorong terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi, dan kebudayaan. Semakin meningkatnya penggunaan media sosial saat ini menyebabkan media sosial itu dijadikan sebuah sarana komunikasi publik. Derasnya arus globalisasi memicu banyak bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia, khususnya adalah bahasa Inggris. Hal ini tentu sangat berdampak bagi bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa bahasa asing itu dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang kita ambil dari kata serapan. Kita ambil contoh, ahli seni atau seniman. Kita lebih sering memanggil ahli seni tersebut dengan sebutan artis. Artis itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, itu arts. Selain itu, dengan adanya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, bangsa Indonesia dapat bersaing secara global. Karena kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional, sehingga dapat mempermudah jalur komunikasi ketika kita sedang membahas tentang masalah pendidikan, teknologi, dan juga bisnis. Selain itu, dampak dari banyaknya bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia ini, kita, generasi muda, sudah sukar untuk membedakan kosakata bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Karena kita lebih sering menggunakan kosakata bahasa asing atau kata serapan tadi. Lalu kita juga sering mengcombine bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh, saya mengambil pendidikan di Universitas Mercu Buana, Warung Buncit, Jakarta Selatan. Dan di situ mayoritas dari remaja Jakarta Selatan itu sering menggunakan campuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Seperti contohnya British, literally, basically, dan sebagainya, dan dikombin dengan bahasa Indonesia sehingga memunculkan suatu kalimat yang tidak baku. Selanjutnya, kita kaum milenial juga merasa sangat bangga dan juga nyaman ketika kita menggunakan bahasa asing dan lebih mementingkan bahasa asing daripada bahasa kita sendiri. Karena kita ketahui di pandemi saat ini mencari pekerjaan kan susah, dan banyak perusahaan-perusahaan itu yang memberikan syarat kepada calon karyawannya itu dapat berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sehingga muncullah stigma di kehidupan masyarakat bahwa bahasa asing itu sangat penting daripada bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kita sehari-hari sudah memakai bahasa Indonesia, dan itu saja sudah cukup.
padahal itu adalah salah besar. Hal tersebut dapat memicu degradasi moral sehingga rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa Indonesia itu akan runtuh. Nah, saya juga melakukan sebuah riset tentang pemahaman masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia. Apakah masyarakat kita itu sudah mengimplementasikan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar, mulai dari kosakata, tata bahasa, dan sebagainya? Berikut adalah liputannya. Bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang disepakati oleh bangsa Indonesia untuk digunakan sebagai bahasa sehari-hari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang sudah diresmikan oleh Republik Indonesia yang bertujuan untuk berkomunikasi sesama warga Indonesia. Menurut saya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat penting ya, karena kita hidup di Indonesia, ya otomatis kita berkomunikasi dengan bahasa yang sudah ditetapkan di Indonesia. Sangat penting karena itu adalah salah satu alat untuk berkomunikasi sesama manusia. Bahasa Indonesia karena saya cinta Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nggak bisa bahasa asing. Untuk di Indonesia, kalau memilih ya pasti bahasa Indonesia. Cuman untuk ajang internasional, untuk cari pengalaman atau ilmu pengetahuan ya kita bisa belajar bahasa asing. Karena penjiwaan terhadap bahasa Indonesia itu kurang. Kita banyak dicekokin budaya-budaya asing, terus dari bahasa-bahasa asing, sehingga bahasa kita sendiri itu nggak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kan oleh percampuran bahasa ya, bisa dari bahasa asing, bahasa daerah. Online dalam jaringan, sikus, foto sendiri, Nggak tahu gue. handphone, telepon genggam. Setelah membahas tentang faktor berbahasa Indonesia, saya pribadi merasa sangat kecewa dan sedih karena mayoritas warga negara Indonesia termasuk saya juga masih belum bisa mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, mari kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa kita sendiri. Sekian dari saya Tommy Yunara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.